Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Risalah Ramadan RRI Bandung di tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan 2023 Masehi hadir kembali di pagi hari ini bersama Ustadz Mulyana Kurniawan STHI. Tentu saja akan membawakan tema dengan keutamaan baca Quran. Baik pendengar dan pemirsa, selamat mengikuti keutamaan baca Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Mulyana Kurniawan STHI. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar Risalah Ramadan RRI Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya kita masih diberikan kesehatan walafiat sehingga pada subuh hari ini kita masih bisa melaksanakan sahur. Mudah-mudahan ibadah saum kita hari ini terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tercurahkan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar Risalah Ramadan RRI Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai Al-Qur'an sangat luas konteksnya. Maka pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Qur'an. Apa sih keutamaan membaca Al-Qur'an? Salah satu ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan ini Allah senantiasa menurunkan salah satu kitabnya pada bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Apa kitab yang Allah turunkan itu? Yaitu Al-Qur'anul Karim, yang kita sering sebut dengan kalamullah, kalamnya Allah. Dalam bahasa kita disebut dengan tulisan Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat identik di bulan suci Ramadan ini tentu adalah Al-Quran ini memiliki kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada pembacanya. Lalu yang jadi pertanyaan, kemuliaan apa saja yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang senantiasa mempelajari, membaca Al-Quran, bahkan mengamalkan isi Al-Quran tersebut? Yang pertama tentu adalah yang Allah berikan kemuliaan kepada orang yang membaca Al-Quran, keutamaan Al-Quran, sebagaimana hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran kata Nabi. Fa innahu ya'ti, karena sesungguhnya Al-Quran tersebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti senantiasa syafi'an, memberikan syafaat li ashabihi, bagi orang yang membacanya. Jadi yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran adalah akan memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafi'an, yaitu penolong bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka tidak salah ada sebuah riwayat mengatakan Al-Quran itu adalah syafi'un musyafa'. Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa mempelajari, membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena tatkala ketika orang nanti kubur di padang mahsyar, sebelum kubur di padang mahsyar, dia berada di satu tempat yang kita sebut dengan alam barzah. Di alam barzah itu, apa yang kita baca selama seumur hidup itu akan datang kepada kita. Apa yang baca? Salah satunya menjadi syafaat penolong kita, teman kita, yaitu Al-Quran. Maka pantaslah, berbahagialah, berbanggalah bagi seorang mukmin yang dikala masa hidupnya dia sering membaca Al-Quran. Terlebih ketika bulan suci Ramadan. Satu huruf Al-Quran itu berkali-kali lipat pahalanya, luar biasa. Maka oleh sebab itu, mari kita jadikan Al-Quran ini senantiasa menjadi kehidupan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sering membaca Al-Quran. Akan Al-Quran itu menjadi syafaat, penolong bagi kita kelak di yaumil jaza, yaumil qiyamah, yaumil akhirat, sehingga kita tergolong orang-orang yang nanti mendapatkan kebahagiaan akhirat karena dari bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Selain daripada itu, ternyata Al-Quran ini syafaat bagi orang-orang yang sudah meninggal atau wafat. Dalam sebuah kisah oleh Ibnu Arabi dikatakan, suatu ketika, Pak, ada seorang ulama besar di Timur Tengah.
Di dalam mimpinya, ulama besar ini bertemu dengan seorang sahabat yang sudah wafat puluhan tahun. Tapi dalam mimpinya itu, dia kaget karena melihat secara gambaran seolah-olah nyata bahwa sahabatnya yang sudah wafat ini dikelilingi oleh makanan-makanan yang enak. Bahkan pakaian-pakaian yang mahal, yang sekarang mungkin di mall-mall, ataupun di toko-toko yang sangat branded lah bahasanya gitu. Tergambar di situ. Seketika sang ulama itu berkata kepada sahabatnya yang sudah wafat, ini kiriman siapa? Katanya. Maka sahabatnya yang sudah wafat ini mengatakan, ini kiriman dari anakku. Maka saat itu sang ulama tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Dia merenung, menghayati, bertanya pada dirinya, apa maksud Allah memberikan sebuah mimpi, gambaran mimpi ini menjadi tabirnya apa? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Gitu. Akhirnya singkat cerita, berangkatlah beliau ke tempat kampung halaman daripada sahabatnya ini yang sudah wafat. Maka sampailah di satu kampung, di sana ternyata tinggallah ada seorang anak keturunan dari sahabatnya yang sudah wafat ini. Anak ini memiliki satu usaha, yaitu menjual toko kitab. Cik orang mah mungkin toko buku lah. Ya, nah singkat cerita, diperhatikan betul oleh seorang ulama, si anak ini ternyata setiap kali membuka tokonya sampai akhirnya menutup tokonya tidak pernah berhenti membaca Al-Quran. Timbul pertanyaan sang ulama ini, apa yang diinginkan oleh sang pemuda ini, anak dari keturunan daripada sahabat yang sudah wafat ini, sehingga setiap waktunya tidak lepas dari membaca Al-Quran. Maka singkat cerita, dihampirilah anak sahabatnya ini setelah menutup tokonya ditanya, ya Fulan, kenapa engkau sering membaca Al-Quran ketika membuka pintu tokomu sampai menutup tokomu tidak pernah berhenti membaca Quran? Engkau berhenti membaca Al-Quran ketika ada pelanggan yang datang. Engkau mau berhenti baca Quran ketika waktu sholat dan lain sebagainya, aktivitas ibadah. Maka anak ini dengan penuh rasa tawaduknya, penuh dengan sikisan yang menjawab, wahai guruku, ketahuilah, ketika ayah ibuku masih hidup, aku dengan mudah mengirim pakaian yang bagus, mengirim makanan-makanan yang enak, sampai mungkin sebagian gajiku aku berikan kepada mereka. Tapi sepeninggal ayah dan ibuku, tidak ada lagi yang bisa aku kirimkan karena mereka sudah tiada. Lalu karena aku hanya bisa membaca Al-Quran, maka aku niatkan setiap bacaan Al-Quran yang aku baca, maka akan senantiasa aku berharap kepada Allah, berdoa supaya sampai pahalanya kepada kedua orang tua. Dari kisah ini membuktikan bahwa setiap bacaan ayat demi ayat, huruf demi huruf yang dibaca oleh seorang anak yang soleh, bacaan Al-Quran itu diperuntukkan bagi siapa saja. Mungkin bagi yang hidup, misalkan anak minta berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, misalkan, ya Allah berkahilah bacaan ini untuk bapak saya supaya bapak saya sehat walafiat, lancar rezekinya dan sebagainya. Itu adalah bukan syafaat, penolong gitu. Maka oleh sebab itu, jadikan Al-Quran ini jadi penolong kita kelak, baik ketika semasa kita hidup maupun ketika kita sudah wafat. Karena tidak ada lagi yang kita nanti-nantikan menjadi teman hidup kita selain daripada amal soleh kita. Dan salah satu utama amal soleh adalah Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa mampu menjadi orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di bulan suci Ramadan ini, tentu pahalanya berkali-kali lipat. Tapi jangan mengejar pahala, karena lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu dari sekian banyak keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran adalah sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengatakan, siapa orang yang membaca Al-Quran, dia termasuk orang yang terbaik. Apa maksudnya? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kewajiban seorang muslim adalah semasa dia hidup, dia senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Maka termasuk orang yang khairukum, orang yang paling baik di antara yang terbaik. Orang yang terbaik mungkin banyak, tapi orang yang paling terbaik di antara yang paling baik itu hanya kecil, sebagian kecil, bisa jadi satu orang. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang paling terbaik daripada yang terbaik, jadilah orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena insya Allah, niscaya Al-Quran itu menjadi benteng bagi dirinya dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, nawiru buyutakum bil Qur'ani wassalah. Terangilah rumah-rumah kamu sekalian dengan Al-Qur'an dan sholat. Bukan berarti dengan lampu neon. Loh, rumah diterangi gitu ya. Nah, tapi maksudnya adalah dengan cara yaitu membaca Al-Quran di rumah. Insya Allah rumah itu akan menjadikan keberkahan, membawa kedamaian, rahmat, dan tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa menjadi satu motivasi bagi kita agar kita tidak berhenti untuk terus membaca Al-Quran. Baik pendengar dan pemirsa, itulah salah satu keutamaan membaca Al-Quran. Karena memang bahasan kita masih akan berlanjut. Tentu rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Fatir ayat 29-30. Baik pendengar dan pemirsa RRI Bandung, Risalah Ramadan akan kami lanjutkan setelah kita mengikuti pesan-pesan, dan tentu saja Ustadz Mulyana Kurniawan STHI dengan keutamaan membaca Al-Quran masih akan melanjutkan bahasannya. Baik Pak Ustadz, bisa dilanjutkan apa saja setelah dua tadi yang telah disampaikan? Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar Risalah Ramadan RRI Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan tadi, keutamaan Al-Quran sangat banyak. Yang pertama tadi kita sudah membahas berkaitan dengan masalah keutamaan Al-Quran, yaitu memberi syafaat, penolong ketika masa hidup, begitupun penolong bagi orang yang sudah wafat. Yang kedua adalah menjadi satu pilihan, di mana setiap orang ingin menjadi yang terbaik. Maka tentulah bagi orang muslim, seorang orang yang beriman, orang yang terbaik itu salah satunya adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ini yang notabene-nya jarang dilakukan oleh kita. Karena kadang-kadang kita rajin pada Ramadan baca Quran, setelah Ramadan wassalam. Nah, maka pentingnya disinilah keistiqomahan itu mempelajari Al-Quran supaya kita termasuk golongan orang-orang yang paling baik, orang yang terbaik di antara yang terbaik. Adapun yang ketiga adalah keutamaan membaca Al-Quran. Ini menjadi ciri pokok salah satunya, di mana orang yang membaca Al-Quran akan dijaminkan oleh Allah masuk surga Allah SWT. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW memberikan penjelasan, ada 4 golongan. Al-jannatu mustaqutin ila arbatin nafar. Ada 4 macam golongan orang, yang dimana orang ini senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Cas mau dirindukan surga Allah? Mau masuk surga? Mau, gampang Pak. Meninggal dulu. Jangan dulu. Gitu. Nah ini yang istilahnya kadang orang pingin masuk surga, rindu terhadap surga, tapi giliran hayo kamu mau masukin tawarin, mau. Kapan? Nanti aja deh. Karena syaratnya harus meninggal gitu. Nah ini penting mungkin sekiranya bahwa walaupun mungkin belum waktunya kita dipanggil oleh Allah, namun persiapan harus siap. Persiapan jauh-jauh hari. Nah, apa dan siapa orang yang dirindukan surga itu? 4 orang itu. Dari keempat itu salah satunya siapa? Tali Al-Quran. Siapa itu tali Al-Quran? Yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa dawam di tartil Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa dalam kehidupannya tidak terlepas dari bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebagai tadi, dalam Al-Quran Allah mengatakan hudal linnas, sebagai pedoman hidup. Apa maksudnya pedoman hidup? Kalau kita dianalogikan, misalkan kita membeli sebuah barang elektronik lah Pak, HP lah yang pelung mungkin ya, handphone misalkan ya, itu. Ketika kita membeli handphone, biasanya handphone yang gres tentunya, bukan yang KW, di dalam dusnya itu kan ada secari kertas.
Isi cari kertas itu apa? Salah satunya adalah panduan penggunaan handphone. Tujuannya untuk apa? Supaya alat elektronik yang dipakai itu bisa awet, bertahan lama, ya. Karena kalau beli alat elektronik pakai asal-asalan cepat rusak, error, ya seperti itu. Nah, ketika Allah menciptakan manusia ini ke muka bumi ini, maka Allah pun sudah menyiapkan yang disebut dengan pedoman hidupnya. Sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, hudal linnas, yaitu Al-Quranur Karim yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Makanya ketika ada manusia jauh dari Quran, pasti dia otomatis jauh dari Allah. Manusia mungkin jarang membaca Al-Quran, maka dia pun akan jarang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena media komunikasi dengan Allah salah satu yang utama adalah lewat bacaan Al-Quran. Bahkan kalau kita telah lebih dalam, bahasa Al-Quran itu sebenarnya menjadi bahasa yang harus menjadi bahasa keseharian. Ya, kalau kita berbicara misalkan dalam bahasa Rasulullah mengatakan bahwasanya berkata yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik maka diamlah. Falyakun khairan aw limasmut. Artinya berkata baik itu apa? Landasannya adalah Al-Quran. Maka pasti Al-Quran itu harus menjadi pedoman hidup. Supaya apa? Manusia tidak cepat error. Seperti errornya HP. Manusia tidak cepat galau. Manusia tidak cepat stres. Makanya kalau ada manusia yang stres, galau, bisa jadi mungkin orang-orang tersebut jauh dari Al-Quran. Karena hakikatnya ketika dia jauh dari Quran, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka media, kalau kita mau bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, salah satu medianya adalah membaca Al-Quran gitu. Bapak mau meminang gadis, apakah langsung ke gadisnya? Saya suka, iya bisa. Tetapi yang paling mantap datangi orang tuanya. Medianya mendapatkan gadis itu menjadi istri kita adalah lewat orang tuanya. Media supaya Allah turun rahmatnya kepada kita, berkahnya turun kepada kita, maka medianya adalah Al-Quranul Karim. Ustaz, sungguh sangat tertarik ketika kita berbicara keutamaan membaca Al-Quran. Ini bagaimana nih Ustaz ketika ada seseorang yang memang kepengen sih baca Quran, tetapi baca Qurannya baru terbata-bata. Mungkin saja orang tua karena telat belajar, hanya belum bisa fase, apalagi tajwidnya, apalagi makhrajul hurufnya. Ini bagaimana seperti itu Pak Ustadz menyikapinya? Dalam Islam tidak ada kata terlambat. Kenapa? Karena utlumul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya karena kita menganggap saya mengges kolot atau sepuh, ya sudah mungkin otaknya sudah bulat, bahasanya kayaknya susah nih belajar. Nggak ada istilahnya berhenti. Karena berhenti belajar itu adalah ketika sudah wafat gitu. Jadi seorang pensiunan, ada seorang guru nih pensiun. Aduh Pak Ustadz, abi mah tos pensiun cenah. Pensiun naon ngaulang. Bu, nggak ada pensiun ngajar mah. Yang ada pensiun itu adalah jabatannya, profesinya. Tapi yang namanya ilmu itu tidak ada pensiun. Artinya tanamkan dalam diri ini, belajar itu tidak ada batasannya, kecuali kalau sudah wafat. Nah, yang konon yang menjadi lebih besar itu bukan masalah usia, malunya sebenarnya. Nah, yang jadi pertanyaan besar itu malunya, Pak. Jadi hilangkan dulu rasa malu. Yakinlah. Kenapa? Karena kan kita sudah mau hari semakin sembuh, harus lebih dekat kepada Allah. Maka belajar lebih giat. Media sekarang banyak. Bisa mendatangkan mentor, ustadz ke rumah, ya bahasanya bimbel, atau lewat media sosial sekarang banyak, ya gampang secara ini belajar. Insya Allah pasti Allah akan memudahkan. Karena prinsipnya membaca Al-Quran itu tidak sulit, Allah pasti mudahkan. Maka tidak salah saya punya jamaah nih Pak, usianya pensiunan kurang lebih 60 lah, dia sudah pensiun selama 5 tahun dia mencoba membaca Al-Quran. Sekarang hafalannya sudah 7 juz, Pak. Luar biasa gitu. Kalah Ustadz juga. Ya artinya apa? Usia bukan halangan. Tapi motivasi diri, niat diri, sehingga mau berarah menjadi lebih baik, belajar lebih baik, insya Allah pasti bisa. Jadi dengan ikhtiarnya walaupun belum bisa, Allah tetap akan memberikan pahala pasti dapat. Kemudahan akan Allah berikan. Yang penting kan innama amalu binniyat. Segala amal itu tergantung niat. Misalnya yang kedua, nih ketika ada orang yang memang dianggap sudah pandai dalam baca Quran, namun
ketika baca Qurannya, karena dia memang tadi Ustadz katakan hanya yang dikejar itu pahala. Apalagi yang akhirnya nih Quran dipilih-pilih, bacanya hanya surat-surat tertentu, dan memang karena kejaran itu tidak, ya mungkin bisa dikatakan jarang dengan surat-surat yang lain, karena ya ini lebih utama baca ini baca ini seperti apa Ustaz? Jadi pada prinsipnya Al-Quran itu semua ayatnya, semua suratnya memiliki keutamaan. Artinya orang mau baca di ruang waktu, oh saya mau baca Yasin, oh karena ada keutamaan baca Yasin, mangga silakan. Tetapi alangkah lebih baiknya tidak terus-terusan Yasin, ayat yang lain pun dibaca. Boleh mendawamkan mungkin beberapa ayat atau beberapa surat sebagai pendawam dari kita. Tapi jangan sampai lupa bahwa Al-Quran itu 30 juz. Ya, istilahnya bukan satu surat. Nah, bila ada kesempatan seperti Ramadan ini kan capek, Pak. Tiap hari misalkan surat-surat usahakan nanti ditambah dengan surat-surat yang lain. Atau dalam bahasa kita disebut dengan hataman Al-Quran. Sehingga apa yang kita baca akan berdampak pada diri kita, bermanfaat, dan tentunya memberikan syafaat bagi kita. Baik, ini luar biasa Ustaz ketika membahas keutamaan membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan. Ini dari bahasan dari awal sampai akhir Ustaz, bisa ditarik kesimpulan apa poin-poin yang sangat penting, walaupun semuanya penting tentu ya, untuk pemirsa dan pendengar di rumah yang mungkin saat ini juga masih lagi nongkrong lihat penampilan Pak Ustadz. Silakan Ustaz. Ya, pemirsa dan pendengar Risalah Ramadan RRI Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya pada kesempatan hari ini adalah jadilah pribadi muslim yang tidak pernah lelah untuk senantiasa membaca Al-Quran, memperdalami Al-Quran. Karena niscaya Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita, penolong bagi kita, baik selama kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, tentu ada sebuah ganjaran yang akan kita dapatkan dari setiap bacaan yang lillah karena Allah. Mudah-mudahan ganjaran pahala yang kita dapatkan itu menjadi bekal hidup kita, sehingga termotivasi bagi diri kita agar terus belajar dan belajar memperdalam ajaran Islam. Salah satunya adalah belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga ke depan kita tergolong orang-orang qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Salah satu orang beruntung beriman adalah orang yang membaca Al-Quran. Terima kasih. Baik Pak Ustadz Mulyana, terima kasih kebersamaan kita di RRI Bandung, dan juga pendengar, kebersamaan kita sampai di sini, dan insya Allah di kesempatan lain kita jumpa kembali masih di Risalah Ramadan RRI Bandung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.